Well, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter keempat, teman-teman. Dan di chapter keempat ini nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang agak nyeleneh atau agak unik gitu ya. Namanya adalah inversion atau inversi kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, inversi sendiri itu pengertiannya adalah pembalikan posisi kalimat. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar kalau kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Nah, urutannya pun juga subjek dulu baru predikat gitu ya, teman-teman. Nah, tapi ada bentuk kalimat dalam bahasa Inggris itu yang agak agak eh, beda gitu ya, karena urutannya itu bukan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Atau ada bagian dari predikat kadang ya yang dipindah sebelumnya subjek. Nah, itulah yang disebut dengan inversion. Nah, inversion sendiri dalam bahasa Inggris itu sebenarnya cukup sering atau cukup umum gitu ya. Cuman kadang mungkin kita tidak terlalu notice gitu, teman-teman. Nah, yang paling sering dipakai di keseharian bentuk kalimat inversi itu adalah di kalimat tanya. Oke? Nah, contohnya misalnya kalau saya membuat kalimat positif, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Nah, itu kan subjek dulu baru predikat ya, karena di ini kalimat positif, teman-teman. Nah, nanti kalau dijadikan kalimat tanya, maka susunan inversi kita pakai. Nah, untuk menyusun inversi, teman-teman harus perhatikan dulu predikatnya. Kalau predikatnya hanya berupa to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain, nah itu bukan auxiliary ya, teman-teman. To be kalau dia berdiri sendiri tanpa kata kerja lain itu namanya linking verb atau kata kerja yang hanya buat syarat saja. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan predikatnya berupa linking verb seperti ini, maka teman-teman pindahkan langsung saja sebelumnya subjek untuk membuatnya menjadi kalimat tanya. Nah, jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Terus ditutup pakai tanda tanya tentunya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli bapak dari akuntansi dan pembukuan? Seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan susunan kalimat inversi. Jadi ada predikat, baru diikuti oleh subjek. Seperti itu. Nah, sekali lagi ya, teman-teman, inversi itu atau cara membalik subjek predikat itu dilihat dulu predikatnya. Kalau predikatnya to be ya langsung dipindah aja sebelum subjek gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan predikatnya itu berupa kata kerja yang memiliki arti dan dia butuh objek, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Jadi kalau diartikan Louis Braille menemukan Braille, sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, itu kan invented itu kata kerja yang membutuhkan objek, artinya menemukan. Nah, karena dia kata kerja yang butuh objek, ini tidak bisa langsung kita pindah di sebelumnya subjek, teman-teman. Alasannya sederhana. Karena nanti kata benda yaitu Louis Braille ini akan berubah menjadi objek dari kata kerja invented itu. Gitu ya. Dan nanti kita malah kehilangan subjek. Dan kalimat nggak boleh tidak punya subjek. Ya kan? Nah, makanya caranya menginversi kalau predikatnya adalah kata kerja tunggal seperti ini dan dia butuh objek, maka teman-teman harus pisahkan dulu auxiliary-nya. Jadi sebenarnya di kata kerja tunggal itu di dalamnya ada auxiliary, teman-teman. Gitu ya. Nah, misalkan kalau verb satu itu di dalamnya sebenarnya ada gabungan dari auxiliary do atau peleburan gitu ya dengan verb satu. Nah, kalau misalkan dia pakai verb SIS itu sebenarnya, teman-teman, sebentar ya. Nah, gini aja biar enak, teman-teman. Nah, verb SIS itu sebenarnya ada peleburan dari auxiliary does dan juga verb one atau verb satu, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah verb 2. Nah, verb 2 itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary did yang melebur menjadi satu dengan verb satu, teman-teman. Oke. Nah, jadi eh, do verb satu, does verb satu, did verb satu. Dijadikan satu menjadi verb satu, verb SIS atau verb 2. Nah, di soal ini atau di kalimat positif ini, invented ini ya, itu adalah verb 2. Nah, jadi kalau kita mau jadikan inversi, did-nya inilah yang kita pindah di sebelumnya subjek. Sedangkan verb satunya itu nanti tetap di setelahnya subjek, teman-teman. Oke. Nah, jadi dari kalimat Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind, itu nanti kalau diinversi jadinya did Louis Braille invent Braille?
System of reading and writing for the blind ditutup pakai tanda tanya. Gitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau kata kerjanya itu butuh objek, kata kerja tunggal, maksudnya kata kerja tunggal itu kata kerja yang tidak memakai auxiliary. Ya, yaitu ada verb 1, verb SIS, sama verb 2, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau di inversi, teman-teman pisahkan do dash did-nya dulu dengan verb 1-nya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan predikatnya itu sudah ada, sebentar teman-teman. Ya, betul. Jadi kalau misalkan predikatnya itu sudah ada auxiliary yang terpisah, misalnya adalah the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, nanti kalau diartikan kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, itu kan predikatnya berupa auxiliary verb, teman-teman, yang sudah terpisah seperti ini. Nah, nanti caranya menginversi auxiliary yang paling depan itu nanti dipindah sebelumnya subjek. Jadi auxiliary yang boleh dipindah sebelumnya subjek hanya satu ya. Kalau misalkan auxiliary-nya lebih dari satu, nanti yang dipindah ke sebelumnya subjek cuman auxiliary yang paling depan, teman-teman. Gitu ya. Nah, karena kebetulan di sini auxiliary-nya cuma satu, ya sudah langsung saja pindah di sebelumnya subjek untuk merubahnya menjadi kalimat tanya atau untuk menginversinya. Gitu ya. Jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Gitu ya. Jadi cara menginversi itu teman-teman perhatikan dulu predikat yang dipakai. Kalau dia berupa to be, langsung saja pindah sebelum subjek. Kalau dia berupa kata kerja tunggal, pisahkan dulu auxiliary-nya dengan verb satunya. Tapi kalau misalkan predikatnya berupa auxiliary verb, cukup satu auxiliary, yaitu auxiliary yang paling depan yang teman-teman pindah sebelumnya subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, sayangnya untuk inversi bentuk kalimat tanya ini tidak dipakai di soal structure TOEFL. Oke? Karena teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda tanya atau soal yang berakhiran tanda tanya di soal structure TOEFL. Pasti akhirannya titik. Nah, itulah kenapa saya selalu menyampaikan di sebelum-sebelumnya ya, predikat itu tidak boleh muncul di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Alasannya simple, karena tidak ada kalimat berbentuk kalimat tanya. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, inversi yang bagaimana yang dipakai di soal structure TOEFL? Nah, ada 5 penanda inversi, teman-teman. Di soal structure TOEFL, atau kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL, itu ada 5 penanda. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada there. Jadi there ini sebenarnya dia adalah keterangan tempat ya. Dan keterangan tempat itu umumnya diletakkan di paling belakang kalimat. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. A big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana. Nah, itu ada there diletakkan di paling belakang. Dan urutannya ini masih urut subjek dulu yaitu a big alligator, kemudian predikatnya yaitu lives. Gitu ya. Nah, ketika dari ini kita pindah di paling depan atau sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek ini ngambek, teman-teman, nggak mau ketemu. Ya, jadi terbentuklah inversi. Nah, jadinya there lives a big alligator. Di sana hiduplah seekor buaya besar atau seekor aligator besar. Nah, di situ ada predikat lives, subjeknya adalah a big alligator. Gitu ya. Nah, ini diinversi, teman-teman. Makanya kalau kita mau bilang dalam bahasa Inggris, ada seekor, misalnya ada seekor misalnya burung, sorry teman-teman, ada seekor burung di tasmu. Nah, ada yang tahu bahasa Inggrisnya bagaimana, teman-teman? Ada seekor burung di tasmu itu bahasa Inggrisnya bagaimana, teman-teman? Jangan takut salah, teman-teman coba dulu. There are birds in your bag. Bagaimana, Miss? Mohon maaf. There are seekor. birds in your Kalau seekor bag. pakainya bukan are ya, tapi pakainya is. There is a bird in your bag. There, Bird in your bag. betul. There is a bird in your
back. That's right, teman-teman. Nah, sekarang saya rubah. Misalkan kalimat kedua, ada banyak burung di tasmu. Bahasa Inggrisnya, jangan takut salah, teman-teman. Ada banyak burung di tasmu. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Betul, there are birds in your bag atau there are many birds in your bag. Jadi pakainya are ya. There are many birds atau there are birds in your bag. Nah, padahal itu kan di depan sama-sama pakai there, teman-teman. Cuman yang atas itu pakainya is, yang bawah pakainya are. Kenapa? Karena subjeknya bukan si there, tapi subjeknya itu di setelahnya kata is itu, yaitu a bird. Kalau yang bawah ya setelahnya kata are, yaitu many birds. Seekor burung makanya pakai is. Nah, banyak burung karena banyak subjeknya maka pakainya are. Nah, kenapa kalau subjek predikat dibalik? Karena ada there yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Gitu ya, makanya diinversi teman-teman atau dibalik. Seperti itu. Sama kayak yang ini. There lives a big alligator. Seperti itu. Oke. Nah, tapi ada pengecualiannya. Untuk there ini ada pengecualian yaitu ketika subjeknya nanti itu berupa kata ganti atau pronoun, teman-teman. Ini kan kata benda ya. Kalau kata benda diinversi. Tapi kalau kata ganti itu sebentar teman-teman, saya hapus dulu coret-coretannya. Nah, kalau kata ganti itu nanti subjeknya berupa I, you, they, we, he, she, atau it, maka tidak perlu diinversi walaupun ada there yang dipindah sebelumnya subjek tidak ada komanya. Gitu ya. Jadi ada pengecualian atau ada catatan tambahan untuk penggunaan there ini, teman-teman. Nah, misalnya nih, I work there, saya bekerja di sana. Nah, itu tempatnya di belakang. Kalau dari ini kita pindah di depan atau sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya pun, subjek predikat urutannya tetap. Jadinya there I work, bukan there work I, teman-teman. Atau there do I work, bukan ya. Tapi tetap there I work, there you go, there she is, there it is. Seperti itu. Jadi urutannya tetap subjek predikat kalau subjeknya I, you, they, we, he, she, it. Seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk penanda kedua, inversi, itu kita punya keterangan tempat atau adverb of place. Nah, sama kayak there tadi. There itu juga keterangan tempat. Bedanya kalau there itu tidak jelas. Kalau keterangan tempat yang di sini yang saya maksud ini yang jelas, teman-teman. Dijabarkan di mananya. Gitu ya. Nah, sama, keterangan tempat itu umumnya diletakkan di belakang. Contohnya seperti ini ya. A massive shark lives in the trench. Seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, di situ ada keterangan tempat di dalam palung itu. Ketika keterangan tempat ini dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Jadinya, in the trench lives a massive shark. Di dalam palung itu hidup seekor hiu besar. Nah, itu predikat dulu yaitu lives, baru subjeknya a massive shark. Gitu ya, teman-teman. Dan aturannya juga sama dengan yang di there tadi. Kalau subjeknya Ayu Dewi she it tidak perlu diinversi walaupun ada keterangan tempat yang dipindah di sebelumnya subjek tanpa koma. Gitu ya, teman-teman. Jadi hanya berlaku untuk kata benda saja. Nah, berikutnya, teman-teman, ada negatif adverb, penanda ketiga, atau keterangan yang maknanya negatif. Nah, beberapa buku ini nyebutnya negative expressions. Jadi, teman-teman nggak apa-apa, boleh disebut negative adverb, keterangan yang maknanya negatif, atau negative expressions, ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif. Karena memang bukan cuma adverb, teman-teman. Gitu ya. Nah, intinya kalau teman-teman menemukan kata-kata ini nanti di soal structure tuple dan letaknya di paling depan, sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi. Nah, maksudnya negative expression atau negative adverb misalnya, teman-teman. Kita punya seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, biasanya hardly ever, sama artinya, ya. Jarang.
Nah, jarang itu dianggap sebagai keterangan yang memiliki makna negatif. Ketika ada seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, atau apapun yang artinya sama-sama jarang gitu ya teman-teman, diletakkan di tengah kalimat berarti tidak diinversi. Ya, atau di setelahnya subjek berarti tidak diinversi teman-teman. Contohnya, I seldom have lunch at work. Itu tetap urutannya subjek dulu yaitu I, predikatnya have. Karena seldom terletak di tempat yang seharusnya atau yang umumnya. Nah, tapi ketika seldom ini kita pindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya untuk memisahkan dengan subjeknya, maka subjek ngambek, teman-teman. Oke, maka diinversi. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan di sebelumnya subjek I itu ada auxiliary do. Verb-nya adalah have. Nah, kenapa kok dibalik atau diinversi? Karena ada keterangan yang maknanya negatif yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Gitu ya. Nah, tapi negative adverb itu bukan cuma seldom, barely, rarely, scarcely, sama hardly ini, teman-teman. Oke. Yang kedua, misalnya barisan kedua ya. Keterangan apapun ketika sebelumnya ditambahi dengan kata only, maka keterangan itu akan berubah menjadi negatif. Oke, misalnya hanya di Pare lah. Jadi kalau di Inggris kan only in Pare, hanya di Indonesia lah, only in Indonesia, misalnya seperti itu. Hanya untukmu, misalkan only for you, gitu ya teman-teman. Jadi only diikuti apapun itu keterangannya, keterangan itu akan berubah menjadi negatif. Berikutnya ada little, artinya sedikit gitu ya. Never artinya tidak pernah. At no time artinya langsung. Not once artinya tidak pernah. Nah, contohnya misalnya teman-teman, ini yang tidak diinversi dulu ya, atau yang urut dulu, karena tempatnya memang di belakang. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kalau teman-teman perhatikan, di sini subjek predikat masih urut ya, subjeknya we, predikatnya adalah can find. Nah, tapi kalau misalkan keterangan yang maknanya negatif, yaitu only in the Arctic itu kita pindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi, teman-teman. Nah, jadinya only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, auxiliary-nya dulu yaitu can, baru diikuti subjek yaitu we, dan verb-nya yaitu find. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan inversi. Kenapa diinversi? Karena ada keterangan yang maknanya negatif yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Nah, untuk barisan berikutnya kita masih ada, teman-teman, yaitu under no circumstances sama on no condition artinya sama ya, artinya pokoknya jangan atau harusnya tidak atau tidak boleh gitu, teman-teman. In no way artinya tidak mungkin. Not only dengan gandengannya but also. Ketika but itu nanti sebelumnya ada komanya dan setelahnya but itu ada subjek predikat, menandakan bahwa but itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau setelahnya subjek predikat berarti sebelumnya juga harusnya ada subjek predikat, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan ada not only sebelumnya subjek, not only itu negatif ya, maka subjek predikat setelahnya not only itu diinversi. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada no sooner than. Nah, contohnya, nah ini saya pakai yang not ya. Not ini agak ribet, teman-teman. Jadi gini, you should not open the box itu artinya kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, yang saya maksud dengan agak ribet tadi di sini adalah kata not. Not itu kalau dia menjelaskan predikat, itu harus pakai auxiliary sebelumnya, alias nempel dengan auxiliary sebelumnya, teman-teman. Contoh ya, misalkan yang paling gampang aja, dari kalimat positif I like, misalkan I like durian. Misalkan ya teman-teman, I like durians. Nah, kalau misalkan kita mau bilang saya tidak suka durian, itu bukan I not like. Kita nggak bisa bilang I not like durians, nggak bisa teman-teman. Gitu ya, karena kalau predikat itu kita mau jadikan negatif alias ditambahkan not, itu wajib ada auxiliary sebelumnya. Jadi kalau kita mau bilang saya tidak suka durian, itu bukan I not like durians, tapi I do not like durians.
Gitu ya, karena open kan verb 1 seperti yang karena like itu kan verb 1 teman-teman, maaf. Gitu ya. Yang mana yang tadi sudah kita pelajari? Saya ulangi lagi ya teman-teman, mohon maaf karena tadi ada gangguan koneksi. Nah, jadi karena like itu adalah verb 1 seperti yang kita bahas ketika kita membahas kalimat tanya tadi ya. Jadi kalau verbnya itu verb tunggal, maka kita pisahkan dulu dengan auxiliary-nya. Kalau verb 1 itu sebenarnya ada auxiliary do. Makanya ketika dia dinegatifkan jadinya do not like. Seperti itu. Dan not itu selalu nempel dengan do-nya, teman-teman. Maksudnya selalu harus urutannya seperti ini. Gitu ya. Makanya ketika not ini kita mau dipindah ke depan, ini harus dirubah. Karena kalau nggak dirubah, maka nanti urutannya tetap should not, teman-teman. Dan kalau should not, itu nanti menjadi kalimat tanya alias artinya berubah. Makanya kita cari yang artinya sama dengan not, tapi bisa misah dengan auxiliary. Nah, yang sama dengan not itu adalah dua ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai under no circumstances, bisa juga pakai on no condition. Nah, misalnya ya, kalau diinversi jadinya under no circumstances should you open the box. Seperti itu. Jadi artinya sama, pokoknya kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, di situ ada auxiliary should, subject you, verbnya adalah open. Kenapa dibalik? Karena ada keterangan yang maknanya negatif, yaitu under no circumstances, yang dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Gitu ya. Nah, untuk barisan yang terakhir, kita punya nowhere, artinya tak dimanapun. Ada juga not until, titik-titik. Until ini preposisi dan juga conjunction ya. Jadi until itu punya dua kelas kata, teman-teman. Bisa preposisi, bisa conjunction. Kalau dia preposisi, setelahnya harus diikuti kata benda dulu. Baru setelahnya nanti diinversi. Tapi kalau dia conjunction, maka setelahnya harus ada subjek predikat dulu, teman-teman. Nah, baru setelahnya nanti subjek predikat yang satunya itu diinversi, kalau nggak ada komanya. Gitu ya. Kemudian ada no longer, artinya tidak lagi. Dan yang terakhir ini adalah nor. Nah, kalau teman-teman masih ingat, di hari kedua ketika kita belajar conjunction atau kata hubung, lebih tepatnya adalah conjunction yang fanboys. N-nya itu kan saya warnai biru sendiri, teman-teman. Ya kan? Nah, itu bukan karena saya alay, tapi karena ada penggunaan khusus untuk conjunction nor itu. Gitu ya. Jadi nor itu kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya itu nanti diinversi. Nah, tapi hanya bisa conjunction nor saja ya. Selain conjunction nor, setelahnya itu tidak boleh diinversi, teman-teman. Alias harus urut. Oke, jadi hanya nor saja yang diinversi setelahnya. Itu ya. Nah, untuk contoh yang saya ambil dari baris terakhir, kita pakai yang paling sering keluar di soal, yaitu not until. Misalnya kalimatnya berbunyi, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Kalau diartikan, barulah setelah abad ke-20, Great Sphinx of Giza itu dipertontonkan untuk umum, seperti itu. Gitu ya. Nah, di situ ada auxiliary was, subjeknya adalah the Great Sphinx of Giza. Nah, setelahnya auxiliary harus ada verb, verbnya adalah exposed. Nah, ini inversi, teman-teman. Gitu ya. Dan ini untuk negatif adverb ini adalah jenis inversi yang paling sering keluar di soal structure TOEFL yang asli dari ITS atau yang resmi, teman-teman. Yang dipakai untuk LPDP seperti itu. Itu ya. Nah, jadi tidak perlu dihafal. Saran saya nanti teman-teman catat saja. Karena kita tuh sambil nyatat sebenarnya otak kita merekam, teman-teman. Dan ketika kita latihan, teman-teman sering-sering membuka catatan teman-teman sendiri, itu nanti akan lebih efektif daripada teman-teman harus hafalan. Seperti itu. Jadi jangan hafalan. Menurut saya daripada hafalan, teman-teman tulis aja sambil sering-sering latihan sambil dibuka. Nanti akan hafal sendiri, teman-teman. Itu ya. Oke, kita lanjut ke penanda nomor 4, yaitu komparatif atau perbandingan. Caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Nah, kita pakainya more than. Lebih dari. Gitu ya. Nah, more than ini setelahnya than itu boleh cuman diikuti benda yang dibandingkan. Contohnya seperti ini, teman-teman.
Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, itu setelahnya dan diikuti kata benda saja yang dibandingkan itu boleh. Gitu ya. Nah, setelahnya dan itu kalau mau diikuti subjek predikat juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadinya, Jupiter is much larger than our planet is. Jadi, our planet di situ sebagai subjek, predikatnya adalah is. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelahnya then ini, subjek predikatnya diinversi juga tidak apa-apa. Alias secara grammar tetap benar, teman-teman. Gitu ya, bahkan lebih formal. Seperti itu. Jadinya, Jupiter is much larger than is our planet. Nah, itu predikat dulu yaitu is, baru subjeknya yaitu our planet. Nah, itu keunikan dari more than, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut yang terakhir, ada verb ing atau verb 3 yang dia biasanya agak panjang, teman-teman. Gitu ya. Dan dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya. Maka nanti subjek predikat kita inversi. Contoh yang urut dulu, teman-teman. Himalaya is located between China and Nepal. Himalaya itu terletak di antara Cina dan Nepal. Nah, itu ada susunan verb 3 yaitu located yang dia panjang, satu kesatuan makna sampai Nepal, teman-teman. Nah, ketika located sampai Nepal ini kita pindah di depan sendiri atau sebelumnya kata Himalaya, sebelumnya subjek gitu ya. Dan tidak dikasih koma setelahnya, maka subjek predikat kita inversi. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Nah, jadi predikat dulu yaitu is, baru subjeknya Himalaya. Karena ada verb 3 yang agak panjang dan dipindah sebelum subjek, tidak ada koma setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, verb ing juga sama. Misalnya, Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Itu ada kata lying sampai Nepal, kita pindah sebelumnya Himalaya dan tidak dikasih koma, maka menjadi penanda inversi. Jadinya, lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itulah 5 penanda inversi atau kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek di kasus soal struktur TOEFL. Lebih tepatnya yang TOEFL asli dari ITS. Gitu ya. Nah, untuk penerapan di soal tentang materi yang kita pelajari hari ini kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal, ya. Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, karena kalimat itu wajib punya predikat, maka kita harus carikan predikat nanti. Nah, sekarang kita cari subjek, apakah sudah ada? Di situ ada kata benda the second level, tapi dia terikat oleh preposisi, teman-teman. Diingat-ingat ya, kata benda kalau dia terikat sama preposisi, dia akan berubah menjadi keterangan. Nah, the parking lot itu juga kata benda sebenarnya. Tapi karena ada preposisi sebelumnya, dia menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Artinya kita butuh subjek juga. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru mencari subjek predikat ya. Karena kenapa? Kenapa kok subjek diletakkan hampir di ujung atau hampir di akhir kalimat? Kan nggak wajar, teman-teman. Subjek itu umumnya diletakkan di awal kalimat. Apalagi sebelumnya itu kan nggak ada koma sama sekali. Nah, maka teman-teman wajib cek dulu sebelumnya titik-titik ada apa. Ternyata on the second level of the parking lot itu kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, di lantai 2 dari tempat parkir itu berarti menunjukkan keterangan tempat ya, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma yang memisahkan subjek dan keterangan tempat tersebut, maka subjek predikat kita inversi. Karena ini penanda inversi nomor 2, teman-teman. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Yang D. Iya, betul. Jawabannya yang delta. Gitu ya. Nah, yang alfa kenapa salah? Yang alfa itu memang ada predikat, tapi tidak ada subjeknya. Karena MT itu kata sifat, teman-teman, atau adjektif. Nah, kata sifat nggak bisa jadi subjek ya. Yang bisa jadi subjek hanyalah kata benda atau kata ganti.
materi kita hari pertama. Nah, yang Bravo juga sama. Di situ ada predikat tapi tidak ada subjeknya. Oke, jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie kenapa salah? Di situ ada subjek dulu baru predikat. Nah, tadi kita butuhnya yang diinversi, sedangkan yang Charlie ini tidak diinversi. Jadi yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang delta, di situ ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Nah, kenapa kok dibalik? Ada penanda inversi nomor 2, yaitu keterangan tempat yang dipindah sebelum subjek tidak ada koma setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa ruang kosong. Seperti itu. Nah, contoh kedua, teman-teman, caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata stop, ada ed-nya. Nah, kata kerja yang berakhiran dengan ed, bisa saja dia verb 2, berarti predikat ya. Bisa saja dia verb 3. Nah, verb 3 itu kalau nggak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat. Oke? Nah, untuk menentukan apakah dia verb 2, verb 3, itu nggak bisa kita pakai cara yang kemarin kita pelajari, teman-teman. Loh kok gitu, Sir? Kenapa nggak bisa? Nah, masalahnya adalah di kata kerja yang dipakai. Stop ini memiliki dua arti. Yang bikin kenapa dia nggak bisa kita gunakan cara yang kemarin itu karena memang stop ini memiliki dua arti. Yaitu yang pertama artinya berhenti. Nah, berhenti itu tidak butuh objek. Yang mana dia tidak bisa pasif. Ya kan? Nah, sedangkan stop itu juga bisa berarti menghentikan, yang mana dia membutuhkan objek, teman-teman. Nah, jadi satu kata tapi memiliki lebih dari satu arti. Gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya, kita menggunakan perbedaan aturan verb 2 sama verb 3. Nah, perbedaan aturannya adalah verb 2 itu fix dia hanya bisa berdiri sendiri tanpa auxiliary-nya dan fungsinya sebagai predikat. Saya ulangi lagi teman-teman. Verb 2 itu tidak boleh dipakaikan auxiliary. Gitu ya. Jadi dia berdiri sendirian untuk menjadi predikat seperti itu. Sedangkan verb 3 itu membutuhkan auxiliary atau harus ada auxiliary sebelumnya, entah itu dari keluarganya to be atau dari keluarganya have, supaya dia menjadi predikat. Nah, jadi untuk mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3, karena nggak bisa pakai cara kemarin ya, kita pakai aturan ini, teman-teman. Oke, jadi verb 2 tidak boleh pakai auxiliary, kalau verb 3 harus ada auxiliary supaya jadi predikat. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D yang nanti kita masukkan ke dalam titik-titik, itu semuanya ada auxiliary-nya. Ya kan? Dari modal sama keluarganya to be. Ada dua auxiliary, teman-teman. Dari keluarganya modal sama keluarganya to be. Nah, karena ada auxiliary-nya, maka sudah bisa dipastikan stop ini adalah verb 3, bukan verb 2. Gitu ya, teman-teman. Karena kalau verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary. Sedangkan di pilihan A, B, C, D yang nanti akan kita masukkan di sini, ini ada auxiliary-nya semua. Oke, berarti itu verb 3, teman-teman. Supaya verb 3 jadi predikat, ya kita harus nanti carikan auxiliary yang ada di pilihan A, B, C, D itu. Nah, sekarang tugas kita cari subjeknya dulu. Apakah sudah ada subjek di sebelum titik-titik? Ternyata belum ada. Kata benda situations itu dia terikat oleh preposisi in, yang mana dia menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Nah, artinya kita juga butuh subjek ya. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru mencari subjek auxiliary. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya hampir di akhir atau di tengah-tengah kalimat, maka teman-teman wajib curiga. Apalagi sebelumnya subjek itu nggak ada koma sama sekali, teman-teman. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sebelum subjek itu ada kata only in. Nah, keterangan apapun kalau ditambahkan only sebelumnya, dia menjadi keterangan yang maknanya negatif atau penanda inversi nomor 3. Nah, kalau diletakkan di awal kalimat atau sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat kita inversi. Jadi teman-teman bukan mencari subjek auxiliary, tapi cari yang auxiliary subjek. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat ya, auxiliary yang bisa dipindahkan di sebelum subjek itu hanya satu. Oke, kalau misalnya auxiliary-nya lebih dari satu, auxiliary yang paling depan saja yang dipindah sebelumnya subjek,
Auxiliary sisanya letaknya di setelahnya subjek. Nah, jadi seperti ini. Nah, kira-kira berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta. Gitu ya, karena di situ ada auxiliary will, subjeknya adalah the printing presses. Sorry, teman-teman kecoret ya. Jadi the printing presses itu subjeknya. Nah, auxiliary lagi berupa keluarganya to be ya. Nah, baru yang terakhir itu verbnya yaitu stop. Seperti itu. Kalau yang alpha nggak bisa karena dua-duanya auxiliary dipindah sebelumnya subjek. Ini secara pembentukan inversi keliru, teman-teman. Kecuali kalau ada there nggak apa-apa ya. Kalau there will be itu nggak apa-apa. Tapi kalau bukan there nggak bisa ya. Seperti itu. Kalau yang Bravo, the printing process will be ini tidak diinversi, nggak bisa. Kita butuhnya yang inversi, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie ada conjunction, padahal subjek predikat di kalimatnya nanti cuma satu. Nggak bisa ya. Nah, berarti fix jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, hanya dalam keadaan yang sangat berbahaya saja, mesin-mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya, maksudnya ke contoh berikutnya. Nah, contoh terakhir ini kebalikan dari inversi ya. Atau kita cek dulu predikat seperti biasa. Di situ ada predikat asked. Subjeknya adalah the lawyer. Di kalimat ini ada kata tanya. Seperti yang saya sampaikan di hari kedua tentang conjunction ya. Setiap kali teman-teman menemukan kata tanya di soal structure TOEFL itu anggap sebagai conjunction, bukan kata tanya. Kenapa? Karena di soal structure TOEFL selalu berakhiran titik, bukan tanda tanya. Jadi kalau ada kata tanya misalnya why, anggap dia sebagai conjunction ya teman-teman. Dan conjunction selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena di soal hanya ada satu subjek predikat, maka kita carikan subjek predikat lagi dan tidak boleh diinversi teman-teman. Aturan conjunction itu setelahnya wajib urut subjek dulu baru predikat. Ini lawan dari inversi. Gitu ya, kecuali satu conjunction teman-teman. Hanya conjunction nor saja yang setelahnya ini boleh diinversi ya, atau bukan boleh diinversi, malah harus diinversi kalau dia menghubungkan dua SP teman-teman. Gitu ya. Jadi subjek predikat, nor predikat dulu baru subjek. Tapi selain conjunction nor itu tidak boleh diinversi alias harus urut. Setelahnya subjek dulu baru predikat. Gitu ya. Nah, berarti jawaban teman-teman yang mana dari keterangan saya tadi? Cari yang subjek dulu baru predikat, teman-teman. Ya, betul. Jawabannya adalah yang Charlie. That's right, teman-teman. Subjeknya adalah he, predikatnya adalah did. Oke. Nah, kalau yang alpha itu inversi nanti jadi kalimat tanya. Why did he do it? Itu pertanyaan, teman-teman. Alias harus dijawab. Sedangkan ini, kalau saya bilang ke teman-teman, pengacara itu menanyai kliennya kenapa kliennya itu melakukan hal tersebut. Itu bukan bertanya, tapi justru ngasih tahu. Gitu ya. Makanya jangan diinversi. Karena kalau diinversinya ini jadi pertanyaan, teman-teman. Yang Bravo ini malah kebalik predikat dulu baru subjek. Ya, jadi yang Bravo nggak bisa. Nah, jawabannya yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta ini tidak ada subjek sebelum predikatnya, tidak bisa. Oke. Nah, nanti kalau diartikan, pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, dari penjelasan dan contoh tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Sepertinya aman ya, teman-teman. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita coba ke latihan soal buat teman-teman ya. Saya mute dulu, teman-teman. Oke, di sini ada satu soal. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, sepertinya semua menjawab delta ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Cari predikatnya dulu di soal, di situ belum ada kata kerja sama sekali. Berarti di sini kita butuh kata kerja sebagai predikat. Sebelum titik-titik itu juga belum ada subjek. Nah, jadi kita juga mencarikan subjeknya. Nah, tapi subjek kalau letaknya bukan di awal kalimat, teman-teman cek ada apa sebelumnya. Nah, ternyata ada there, teman-teman. There itu kalau dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka dia menjadi penanda inversi. Jadi ini dibalik ya. Predikatnya dulu, baru subjeknya. Nah, subjeknya malah justru sudah ada, yaitu approximately 195 countries. Nah, teman-teman diminta mencari predikat saja. A, B, C, D yang bisa jadi predikat hanyalah Bravo atau Delta. Karena yang alpha itu to verb 1, teman-teman. To verb 1 nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie verb ing. Verb ing itu kalau sebelumnya tidak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya antara Bravo atau Delta. Bedanya yang Bravo itu adalah predikat yang dipakai ketika subjeknya tunggal. Kalau yang Delta predikat ketika subjeknya jamak. Nah, kalau kita lihat subjeknya di situ adalah sekitar 195 negara. Berarti banyak ya, lebih dari satu, teman-teman. Otomatis kita pakai yang are, bukan yang is. Oke. Nah, jadi jawabannya yang delta. There are approximately 195 countries in the world. Kalau diartikan kurang lebih, ada sekitar 195 negara di dunia. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Baik, ada jawaban Delta, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari dulu predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ belum ada predikat sama sekali. Sebelum titik-titik juga belum ada subjek ya. Nah, subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, sebelumnya nggak ada koma sama sekali, teman-teman wajib cek atau wajib curiga. Di situ ada in the southern portion of Indiana, di bagian selatannya Indiana. Nah, berarti kan itu keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi, teman-teman. Oke. Kalau yang alfa di situ ada inversi sebenarnya. Nah, dan sebenarnya inversi itu seperti ini, teman-teman. Cuman masalahnya adalah kalau teman-teman perhatikan di setelah titik-titik di situ ada fanboys, yaitu N. Yang mana N itu menghubungkan dua subjek. Artinya located nggak boleh diletakkan di situ, teman-teman. Karena nanti fanboysnya ini tidak menghubungkan dua subjek, tapi predikat subjek, jadi tidak setara. Gitu ya. Jadi yang alpha ini tidak bisa. Kecuali kalau located itu teman-teman malah pindahkan sebelum titik nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menemukan seperti ini, are located jadikan satu aja, teman-teman. Karena pasif itu nggak boleh punya objek. Jadi kata benda setelahnya itu bukan objek, tapi subjek. Nah, itu susunan inversi. Nah, jadi yang alpha tidak bisa ya, karena masalahnya ada n-nya di situ, teman-teman. Kalau misalnya nggak ada n sampai caps, itu nanti jawabannya yang alpha betul. Tapi karena ada n ini yang harus menghubungkan dua yang sama, maka located ini yang jadi masalah. Karena located ini kan predikat. Masa sudah selesai predikat, ditambahkan subjek lagi, maka harus ada predikat lagi. Seperti itu. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek tapi tidak ada predikatnya, Bravo nggak bisa, teman-teman. Itu ya. Kalau yang Charlie, maaf teman-teman, ada subjek predikat tapi tidak diinversi, nggak bisa, kita butuhnya yang inversi ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Sorry, jawabannya yang delta. Jadi are located dijadikan satu sekalian, baru setelahnya diikuti subjeknya. Oke.
Nah, itu yang bikin seperti ini adalah yang gara-gara fanboys itu. Gitu ya, karena fanboys itu harus menghubungkan dua yang setara, teman-teman. Nah, untuk jenis soal ini ada nanti di soal tes yang dari lembaga. Ya, nanti teman-teman ingat-ingat dan teman-teman pelajari kembali supaya sebelum tes dari lembaga nanti teman-teman akan mendapati lebih mudah gitu kalau menemukan soal inversi seperti ini. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Teman-teman silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta, ada juga jawaban bravo ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu predikatnya di soal. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Karena kalimat butuh predikat ya harus kita carikan predikat ya. Nah, subjeknya juga belum ada, maka di sini kita membutuhkan subjek predikat. Nah, tapi subjek kok tempatnya tidak di awal, tapi di tengah-tengah, dan sebelumnya tidak ada koma sama sekali, teman-teman cek dulu, siapa tahu itu penanda inversi. Dan benar saja, teman-teman, not until diikuti kata benda, untilnya berarti preposisi ya. Nah, intinya ada not until, itu penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb. Maka teman-teman cari yang predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Yang alpha tiba-tiba ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, itu tidak bisa teman-teman. Kalau yang bravo, nah hati-hati. Yang bravo ini predikatnya double teman-teman. Ada was sama occurred. Occurred ini verb 2 ya, karena occurred itu tidak memiliki bentuk pasif. Materi kita kemarin tentang kata kerja teman-teman. Kata kerja itu dibedakan menjadi dua, ada yang butuh objek dan ada juga yang tidak butuh objek. Occur itu adalah salah satu kata kerja yang tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek itu hanya bisa aktif. Jadi dia tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi kalau teman-teman menemukan ada to be kok ada occurred, itu mereka masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Was-nya predikat, occurred itu verb 2 yang mana dia juga predikat. Jadi predikatnya nanti double. Yang bravo tidak bisa, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi tidak diinversi, tidak bisa ya. Kita tadi butuhnya yang diinversi. Nah, jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang delta. Di situ ada verb 2, yaitu occurred. Subjeknya adalah a mass movement. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, not until the gold rush occurred a mass movement to migrate westward in large numbers. Kalau diartikan, barulah setelah peristiwa gold rush, terjadilah sebuah gerakan massal atau gerakan besar-besaran untuk bermigrasi menuju barat dalam jumlah yang banyak atau besar-besaran seperti itu teman-teman. Gitu ya. Tidak apa-apa, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, hati-hati di sini ada jebakan ya teman-teman. Tapi dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Jangan takut salah ya. Nah, ada jawaban alfa dan juga jawaban delta. Mari kita cek bareng. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu improve. Subjeknya adalah online collaboration tools.
Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, tapi di situ ada fanboys, teman-teman. Tapi fanboys ini bukan yang menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Karena setelahnya tidak ada subjek, hanya ada predikat saja. Nah, berarti fanboys ini hanya menghubungkan dua yang sama, yaitu predikat dengan predikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Oke. Nah, kita cek satu-satu kenapa yang lain salah. Yang Bravo kenapa salah? Karena memang di situ ada predikat tapi ada subjek lagi. Nanti subjeknya double, teman-teman. Oke. Kalau tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, maka jangan dimasukkan dua subjek, dua predikat. Gitu ya. Di sini hanya ada conjunction yang menghubungkan predikat saja. Oke. Jadi yang Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie, nah kalau kalimat itu kita mau masukkan conjunction subjek predikat lagi, kalimat itu harus lengkap dulu. Sedangkan kalimat ini masih kehilangan satu verb lagi, satu predikat lagi, verb satu, teman-teman. Nah, jadi yang Charlie tidak bisa karena kalau kita masukkan conjunction subjek predikat ini nanti, kita masih kehilangan satu verb satu lagi di sini yang dihubungkan pakai but ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, alasannya sama kayak yang Bravo. Nanti subjeknya double, teman-teman, atau pemborosan subjek. Di soal sudah ada subjek. Gitu ya. Nah, saya tahu teman-teman pasti banyak yang ketipu dengan kata not only ini. Not only ini namanya negative adverb tadi ya, hanya menjadi penanda inversi ketika dia diletakkan di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Kalau dia diletakkan di tengah-tengah kalimat seperti ini atau di setelahnya subjek seperti ini, maka ini bukan penanda inversi. Sama kayak seldom tadi, teman-teman. Ya, seldom itu kalau tempatnya di tengah itu tidak diinversi. Contohnya tadi yang I seldom have lunch at work. Nah, kalau diartikan saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, ketika seldom yang negatif itu ya, kita pindah di sebelumnya subjek, seldom. Nah, barulah ini menjadi penanda inversi. Jadi, seldom do I have lunch at work. Nah, seperti ini. Yang contoh tadi, teman-teman ya. Nah, jadi seldom itu kalau diletakkan di tengah, ya urutannya tetap subjek dulu, baru predikat. Tapi ketika seldom itu dipindah di paling depan atau di sebelumnya subjek, maka subjek nggak mau ketemu. Maka itulah yang disebut dengan susunan inversi. Ada auxiliary do diikuti oleh kata kerja have di setelah subjeknya. Gitu ya, teman-teman. Makanya ini jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, alat-alat kolaborasi online tidak hanya memfasilitasi kinerja kelompok, tapi juga memajukan atau apa ya, teman-teman? Memperbaiki produktivitas atau memajukan atau apa ya? Meningkatkan. Jadi meningkatkan produktivitas seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Sepertinya semua menjawab Bravo ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita harus carikan predikat. Nah, apakah sudah ada subjeknya? Ternyata belum ada. Kita juga butuh subjek. Nah, tapi kok subjek tempatnya di tengah-tengah kalimat, bukan di awal. Teman-teman harus curiga. Ada apa di sebelumnya? Nah, ternyata benar saja ada not until the itu penanda inversi, teman-teman. Maka cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, berarti jawabannya yang Bravo ya. Betul jawaban teman-teman. Di situ ada auxiliary did diikuti subjek astronomers. Verbnya adalah begin.
Gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan barulah setelah abad ke-18 para astronomer mulai appreciate itu mulai menilai gitu teman-teman, atau memiliki ketertarikan terhadap atau mulai menyadari betapa luasnya alam semesta di luar galaksi kita. Kalau diartikan seperti itu. Nah, yang alfa kenapa salah? Karena dia ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Yang alfa nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie sama, ada conjunction, padahal subjek dan predikat cuma satu. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat, tidak diinversi, tidak bisa. Kita butuhnya yang diinversi karena ada penanda inversi nomor 3, yaitu keterangan negatif yang dipindah sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo. Kita cek bareng, cari predikat dulu. Di situ belum ada kata kerja sebagai predikat, berarti carikan predikat ya. Subjeknya juga belum ada. Nah, tapi kok subjek tempatnya di tengah-tengah kalimat, bukan di awal, teman-teman cek. Ada apa sebelumnya? Ternyata benar saja, in the northern part of Illinois itu kalau diartikan di bagian utaranya Illinois atau utaranya Illinois gitu ya, itu kan keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma yang memisahkan dengan subjeknya, maka itu nanti menjadi penanda inversi nomor 2. Nah, jadi teman-teman cari yang predikat dulu baru subjek. Betul sekali jawabannya yang bravo, teman-teman. Yang alfa ini penambahan double pemborosan penanda inversi. Sudah ada keterangan tempat yang jelas, jangan dimasukkan keterangan tempat yang tidak jelas. Gitu ya. Jadi yang alfa nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tidak diinversi, nggak bisa, teman-teman. Kita butuhnya yang inversi. Kalau yang delta ada predikat tapi tidak ada subjek, nggak bisa ya. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, di bagian utaranya Illinois, terdapat atau berada kota Chicago yang terkenal karena eh, arsitekturnya dan eh, pemandangan-pemandangan seni yang berwarna-warni, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu ya. Di situ ada is, subjeknya adalah it. Ada fanboys di situ yang sebelumnya ada komanya, berarti ini menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Nah, artinya di sini tadi kita harusnya punya subjek dan predikat satu lagi tapi belum ada. Nah, tapi teman-teman harus cek di sebelumnya subjek itu ada kata not only. Kalau not only itu dipindah sebelumnya subjek, maka itu menjadi penanda inversi nomor 3. Jadi tugas teman-teman di sini mencarikan susunan yang inversi. Jadi yang alfa nggak bisa teman-teman karena dia tidak diinversi atau tidak dibalik. Kalau yang bravo cuman ada subjek, tidak ada predikatnya, bravo tidak bisa.
Jawabannya adalah yang Charlie ya. Di situ ada auxiliary is. Subjeknya adalah seismology. Diikuti verb 3 yaitu used. Seperti itu. Nah, kalau yang delta tidak bisa. Karena to verb 1 itu nggak bisa jadi subjek. Juga tidak bisa jadi predikat. Sedangkan tadi kita butuhnya subjek predikat yang diinversi atau dibalik. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Jadi kalau not only itu diletakkan sebelumnya subjek, seperti ini menjadi penanda inversi, gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, not only is seismology used to study the Earth's mantle, but it is also crucial for understanding tsunamis. Jadi kalau diartikan, tidak hanya seismologi digunakan untuk mempelajari mantelnya bumi, tapi dia juga penting untuk memahami tsunami. Seperti itu. Silakan teman-teman coba lagi ya, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Sorry teman-teman. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Sepertinya semua menjawab Charlie. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada kata erupt, artinya bererupsi gitu ya. Atau meletus gitu teman-teman. Subjeknya adalah geysers. Kemudian ada fanboys di situ, but ya, yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi setelahnya tidak ada subjek predikat lagi. Oke, jadi tugas kita di sini mencarikan subjek sama predikat, teman-teman. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati karena di pilihan ganda itu ada tambahan nowhere. Nah, nowhere itu keterangan yang maknanya negatif, nanti tergantung peletakannya di mana. Kalau dia di belakang tidak perlu diinversi, tapi kalau di depan sebelumnya subjek predikat maka jadi inversi. Gitu ya, kita cek satu-satu teman-teman. Yang alpha, nah itu ada conjunction lagi. Jadi yang alpha nggak bisa karena ada penambahan satu conjunction lagi. Di soal kita sudah cukup dengan conjunction ya, kita hanya butuh subjek sama predikatnya saja. Nah jadi yang alpha nggak bisa teman-teman. Kalau yang bravo, nah sama. Apalagi yang bravo ini urutannya kebalik, nanti jadi pertanyaan teman-teman. Sekali lagi, kalau menemukan conjunction tidak boleh setelahnya langsung diikuti predikat baru subjek, nggak bisa. Ini susunan yang sudah pasti nanti keliru teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Charlie, di situ ada inversi predikat are, subjeknya adalah they. Nah, kenapa kok diinversi? Karena ada keterangan yang maknanya negatif, diletakkan di sebelumnya subjek they, tapi tidak ada koma setelahnya. Nah, jadi diinversi. Jadi kita tahan dulu karena yang Charlie ini kemungkinan bisa, teman-teman. Kalau yang delta, ada subjek they, predikatnya are. Nah, tapi di situ ada penanda inversi yang diletakkan sebelumnya subjek. Nah, nowhere itu kalau diletakkan sebelum subjek seperti ini dan tidak ada koma setelahnya, maka harus diinversi ya, teman-teman. Tapi ini tidak diinversi, jadi yang delta tidak bisa. Jawabannya yang Charlie. Oke, nanti kalau dibaca, geysers erupt in geothermal areas, but nowhere are they as iconic or regularly erupting as in Yellowstone National Park. Jadi kalau diartikan, geyser itu meletus di area-area geotermal, tapi tidak dimanapun atau tidak ada mereka itu seikonik atau sesering meletusnya seperti di Taman Nasional Yellowstone. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya.
Dan ada jawaban Charlie, sepertinya semua menjawab Charlie. Dan inilah yang saya maksud teman-teman. Ketika teman-teman sering ketemu dengan pola kalimat atau pola soal yang sama, teman-teman akan hafal dengan sendirinya, otomatis. Gitu ya. Nah, soal ini mirip sekali dengan soal sebelumnya tadi gitu ya. Di situ ada predikat exist, artinya ada, sama kayak occur tadi. Glaciers itu adalah subjeknya, gitu ya. Kemudian ada fanboys but di situ, tapi setelahnya tidak ada subjek predikat lagi. Jadi tugas kita di sini mencarikan subjek sama predikat. Nah, tapi di pilihan A, B, C, D itu ada tambahan nowhere. Nowhere itu tergantung diletakkan di mana. Kalau diletakkan sebelumnya subjek, maka dia menjadi penanda inversi. Kalau diletakkan di setelahnya subjek, maka tidak perlu diinversi. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha ada penambahan conjunction yang tidak perlu ya. Nanti jadi double conjunction, nggak bisa teman-teman. Kalau yang bravo sama, apalagi itu dibalik, jadi nggak bisa, gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman ya. Kenapa itu diinversi predikat dulu baru subjek? Karena ada nowhere yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Kalau yang delta itu salah karena tidak diinversi, teman-teman. Oke. Nanti kalau diartikan, glasier atau gunung atau daratan es itu ada di berbagai pegunungan. Tapi tidak ada mereka itu sebesar atau berpengaruh terhadap daratan seperti di Antartika dan di Greenland. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Terakhir ya teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban alpha, ada jawaban bravo, ada juga delta. Kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata were studied, teman-teman. Subjeknya adalah the loss. Nah, sebelumnya the loss itu ada conjunction when. Kita tahan dulu ya. Maksud saya kita cari subjek predikat satu lagi. Nah, di situ ada predikat lagi are inherited, subjeknya traits. Nah, tapi ada conjunction lagi, teman-teman. Nah, kalau di dalam kalimat ada dua conjunction, subjek predikat itu harus ada tiga. Gitu ya, terutama ketika conjunctionnya itu conjunction selain fanboy seperti ini. Nah, berarti di sini kita membutuhkan satu subjek sama satu predikat lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya tapi subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, teman-teman cek dulu apakah ada penanda inversi atau tidak sebelumnya. Nah, ternyata when di situ ditambahi dengan kata only, teman-teman. Only when artinya hanya ketika. Nah, ketika itu kan menunjukkan keterangan waktu nanti ya. Jadi, conjunction subjek predikatnya ini nanti akan menjadi keterangan waktu. Secara makna gitu ya, teman-teman. Nah, otomatis kita harus rubah karena keterangan waktunya ini dinegatifkan dengan kata only. Alias menjadi kalimat yang maknanya negatif. Cari yang predikat dulu baru subjek. Oke. Kalau yang alpha ada conjunction lagi. Nah, nanti conjunctionnya jadi 3, teman-teman. Kalau ada 3 conjunction di dalam kalimat, maka subjek predikatnya harus ada 4. Sedangkan di soal cuman ada 2, di pilihan alpha cuman ada 1, nanti jadi 3. Otomatis nggak bisa ya. Yang alpha yang salah conjunctionnya, otomatis yang Charlie itu juga salah conjunctionnya, teman-teman. Oke, kita nggak butuh conjunction kalau maksudnya kita nggak butuh conjunction lagi karena di soal kita sudah cukup dengan 2 conjunction. Kita hanya butuh satu subjek predikat aja yang diinversi. Kalau yang bravo ada subjek predikat dulu tapi tidak diinversi, tidak bisa, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca, only when the laws of heredity were studied by Gregor Mendel in 19th century was it possible to explain how traits are inherited. Jadi kalau diartikan kurang lebih hanya ketika
hukum mengenai hereditas. Hereditas itu mungkin sifat warisan itu ya, teman-teman. Dipelajari oleh Gregor Mendel di abad ke-19, memungkinkan atau barulah memungkinkan untuk menjelaskan bagaimana sifat-sifat itu diwariskan. Seperti itu. Nah, itu tadi materi kita tentang bentuk kalimat yang unik namanya inversi ya, teman-teman. Nah, inversi itu pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Tadi di awal sudah kita pelajari cara membalik subjek predikat menjadi predikat subjek itu dilihat dulu predikatnya. Dan untuk soal structure TOEFL ada 5 penanda inversi yang kita pelajari tadi. Gitu ya. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dulu, teman-teman. Sambil saya absen ya. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Dan ada pertanyaan dari Mistika, Sir, contoh terakhir tadi konversinya bukan karena kata keterangan in the century ya. Nah, sorry guys. Nah, in the 19th century itu keterangan waktu, teman-teman. Nah, keterangan waktu itu, walaupun dipindah di depan sendiri, itu tidak menjadi penanda inversi. Karena kenapa? Kalau kita kembali ke 5 penanda inversi tadi ya, teman-teman. Sebentar, saya bukakan dulu slide di mana penanda inversi tadi ada 5. Sebentar. Nah, ini ya, teman-teman. 5 penanda inversi itu yang pertama ada there. There itu keterangan tempat. Ya, yang mana dia tidak jelas keterangan di sana kan nggak jelas di mana gitu teman-teman. Nah, yang kedua adalah adverb of place, keterangan tempat yang jelas. Yang ketiga, negative adverb, keterangan yang maknanya negatif. Kemudian yang keempat, komparatif. Yang kelima, verb ing atau verb 3. Nah, tidak ada keterangan waktu, teman-teman. Keterangan waktu itu bukan penanda inversi. Gitu ya. Jadi kalau di abad ke-19, itu adalah keterangan waktu. Seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi, teman-teman. Sebentar, ke contoh terakhir tadi ya. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi in the 19th century itu adalah keterangan waktu yang menjelaskan kalau Gregor Mendel itu mempelajari the laws of heredity. Seperti itu. Nah, jadi bukan menjelaskan memungkinkan bagaimana trace itu diwariskan. Seperti itu. Jadi bukan penanda inversi ya, karena dia keterangan waktu, terutama keterangan waktu yang positif. Seperti itu. Nah, atau kalau teman-teman misalkan penasaran, teman-teman bisa uh, consult dictionary gitu ya. Kita cari kata only kan yang menegatifkan keterangan tadi adalah kata only ini teman-teman. Coba kita cari kata oke, sama-sama Miss Tika, kita cari kata only yang dipindah ke depan gitu ya, yang menjelaskan keterangan, bukan yang menjelaskan subjek ini teman-teman. Karena kita only yang menjelaskan keterangan. Nanti keterangannya menjadi negatif. Oke. Nah, contohnya ini teman-teman. Only later, later itu kan artinya eh, setelah itu, barulah nantinya gitu ya. Jadi only later, nah itu ada did I understand gitu ya. Penjelasannya adalah ketika kamu ingin menekankan apa yang kamu katakan, kamu biasanya menggunakan only di awal sebuah kalimat dan meletakkan auxiliary-nya sebelum subjeknya. Seperti itu. Jadi only later atau ada lagi only by improving social economic conditions can, nah itu auxiliary dulu yaitu can, kemudian subjeknya adalah good health. Nah, ada auxiliary lagi yaitu be achieved. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Sepertinya aman ya, teman-teman. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup, teman-teman.
Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, partisipasi dan keaktifannya. Sebentar, soal sebelumnya yang nowhere itu kalau penempatannya di belakang, maka jawabannya subjek predikat dulu ya, Sir. Betul, kalau nowhere-nya di belakang, ya jangan diinversi, teman-teman. Sama kayak seldom tadi. Oke, seldom itu kalau di belakang tidak diinversi. Tapi kalau seldom itu diletakkan sebelumnya subjek dan tidak ada koma, maka subjeknya itu tadi yang kita balik dengan predikatnya. Seperti itu, Miss. Jadi ada syarat atau kondisi di mana kita membalik subjek predikat. Itu yang perlu teman-teman pahami, gitu ya. Nah, cara memahaminya, saran saya nanti setelah kelas teman-teman ambil catatan tentang informasi yang saya sampaikan hari ini. Kemudian kalau teman-teman ada waktu silakan latihan-latihan lihat dan sambil teman-teman membaca catatan teman-teman. Itu nanti akan mengasah ingatan teman-teman walaupun tanpa hafalan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, misalkan teman-teman penasaran nih dengan penggunaan nowhere yang dipindah ke depan. Kita cari aja. Semoga ada ya, karena di kamus itu kadang juga tidak ada, teman-teman, contohnya. Nah, ternyata ada, teman-teman. Ini ya, nowhere is drug abuse more of a problem than in the US. Nah, itu setelah nowhere itu diikuti predikat dulu, yaitu is, baru subjeknya, yaitu drug abuse, penyalahgunaan obat-obatan. Tapi kalau nowhere itu diletakkan di belakang seperti ini, maka subjek dulu baru predikat, tidak diinversi. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau di depan diinversi, tapi kalau di belakang tidak diinversi. Seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman dan keaktifan juga partisipasinya teman-teman. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. I'll see you again next time. Till I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.